Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Ulfah Nurul Wahdah. Saya dari SD Negeri 1 Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi simbiosis untuk materi siswa sekolah dasar kelas 5. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa mampu mengetahui apa itu pengertian simbiosis. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui macam-macam simbiosis beserta contoh. Baiklah sahabat rumah belajar, mari kita mulai. Nah, sahabat rumah belajar, di sini ada yang sudah tahu apa itu simbiosis? Ya, betul sekali. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua organisme atau dua makhluk hidup. Perlu sahabat rumah belajar ketahui, simbiosis itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, sahabat rumah belajar, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan contoh dari masing-masing simbiosis yang telah tadi disebutkan. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Nah, sahabat rumah belajar, kenapa kerbau dan burung jalak interaksinya itu merupakan simbiosis mutualisme? Tubuh kerbau menjadi bersih itu karena kutu yang ada di tubuhnya itu dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak itu mendapatkan makanan berupa kutu pada tubuh kerbau. Kemudian contoh yang kedua adalah lebah dan kupu-kupu dengan bunganya. Dalam hal ini, kupu-kupu atau lebah bukan menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan, karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh yang ketiga adalah manusia dengan bakteri. Dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E. coli yang ada di usus besar. Dengan adanya bakteri E. coli ini dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan yang ada di dalam usus besar. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh bakteri E. coli ini yaitu dapat mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus besar. Oke sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan belajar mengenai simbiosis yang kedua, yaitu tentang simbiosis komensalisme. Sahabat rumah belajar, ada yang sudah tahu apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, di mana satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme diantaranya yaitu pohon anggrek dan pohon inangnya. Anggrek mendapatkan tumpangan pada pohon inangnya, sedangkan pohon inangnya itu tetap hidup seperti biasa. Jadi pada interaksi ini, pihak yang diuntungkan adalah bunga anggrek, sedangkan pohon inangnya itu tidak dirugikan. Kemudian contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah ikan remora dan ikan hiu. Jadi ikan remora ini mempunyai suatu alat penghisap yang dapat memungkinkan ikan remora ini dapat menempel pada ikan-ikan yang lebih besar. Ikan-ikan remora ini dapat mendapatkan makanan dari ikan-ikan hiu. Kemudian ikan remora ini juga mendapatkan keuntungan karena terhindar dari predator yang akan memangsanya. Sedangkan bagi pihak hiu, kehadiran ikan remora ini tidak menghalangi ikan hiu. Jadi ikan hiu ini tidak dirugikan. Oke sahabat rumah belajar, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang simbiosis parasitisme.
Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapatkan tumpangan dan makanannya, sedangkan pohon inang ini merugi karena ditumpangi dan dicuri makanannya oleh tali putri, sehingga menyebabkan pohon inangnya ini dapat mati. Oke, contoh yang kedua itu ada pada nyamuk dan manusia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak ini contohnya adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Kemudian contoh yang ketiga adalah sapi dan cacing hati. Hubungan antara cacing hati dan sapi merupakan simbiosis parasitisme. Dengan berdiam pada tubuh sapi, cacing akan mendapatkan makanan dari dalam perut sapi. Sementara sapi yang ditumpangi oleh cacing hati, itu makanannya itu akan dicuri oleh cacing dan juga akan menyebabkan penyakit pada sapi. Sahabat Rumah Belajar, itulah materi video pembelajaran hari ini tentang simbiosis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi. Belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.